Halo warga intelektual sekalian. Wah, ini sih parah ya. Ustadz yang satu ini sangat-sangat parah banget ya. Dan kalau saya perhatikan, Ustadz yang satu ini banyak juga pendukungnya. Rata-rata pendukungnya itu orang yang sangat-sangat berlebihan dalam beragama. Sangat-sangat mabuk agama. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Ustadz yang satu ini sangat-sangat parah banget gitu ya. Sungguh di luar nurul. Jadi, beberapa bulan yang lalu, Ustadz Nuruddin mengatakan bahwa agnostik dan ateis itu adalah orang yang sakit jiwa, guys. Ini sebetulnya ateisme itu penyakit. Ini sebetulnya ateisme itu penyakit. Ini sebetulnya ateisme itu penyakit. Penyakit nalar, penyakit ada yang nggak beres tuh dengan nalar seseorang ketika Wow, 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 wow. Luar biasa Ustadz yang satu ini. Saya nggak tahu ya apa referensi daripada Ustadz Nuruddin mengatakan bahwa ateis dan agnostik itu sakit jiwa. Tapi disclaimer on ya guys, saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk jadi agnostik, untuk jadi ateis. No, no. Saya tidak nyuruh ya. Ini pembahasan akademis. Jadi kalau di antara sahabat yang nonton video ini nggak terbiasa dengan pembahasan akademis, mending skip aja ya. Mending nonton Upin Ipin aja ya. Daripada bicara tentang filsafat, bicara tentang pemikiran yang rasional dan sebagainya. Mending nonton Upin Ipin atau nonton K-pop aja ya. Jadi, gini guys. Kalau misalnya Ustadz Nuruddin mengatakan bahwa ateis, agnostik itu adalah orang yang sakit jiwa. Lalu, kalau saya perhatikan ya, rata-rata yang memenangkan Piala Nobel itu adalah ateis dan agnostik. Rata-rata guys, cek data. Ya, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ada berbagai faktor sebenarnya, ada berbagai alasan ya. Tapi permasalahannya, kenapa Ustadz Nuruddin mengatakan orang yang ateis atau agnostik itu sakit jiwa? Siapa sih sebenarnya yang sakit jiwa? Apakah Ustadz Nuruddin atau pemenang Piala Nobel? Rata-rata pemenang Piala Nobel itu mereka itu ateis guys, agnostik gitu. Bahkan Albert Einstein sekalipun dia lebih ke agnostik ya. Kalau saya perhatikan. Kemudian macam-macam deh ya kalau saya perhatikan ya. Pemenang Piala Nobel itu rata-rata agnostik ya, rata-rata ateis ya kalau saya perhatikan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Ustadz Nuruddin berani-beraninya mengatakan seperti ini? Apa alasannya? Apakah karena dia takut dengan yang namanya santrinya banyak yang ateis gitu? Karena Ustadz Nuruddin ini punya yang namanya pondok pesantren. Apakah karena dia takut kehilangan pundi-pundi gitu? Apakah karena dia takut fulus gitu ya kan? Sehingga kalau misalnya nih ya banyak orang yang ateis, agnostik di Konoha, maka pesantren sepi ya, tidak ada penghasilan. Apakah itu tujuannya sebenarnya? Jadi gini guys ya, mohon maaf bagi yang nonton videonya ya. Kalau misalnya Ustadz Nuruddin mengatakan bahwa orang yang ateis atau agnostik itu sakit jiwa, lalu kenapa 10 negara maju itu rata-rata agnostik dan ateis? Kita ambil contoh misalnya seperti Jepang. Jepang itu rata-rata agnostik guys. Walaupun mereka beragama Shinto, dari sudut pandang agama Samawi, agama Shinto itu agnostik guys. Mereka nggak punya nabi. Iya, tapi mereka percaya yang namanya Tuhan. Agnostik kan seperti itu ya. Kemudian Australia gitu ya, rata-rata ateis ya. Kemudian Singapura rata-rata agnostik ya. Kemudian Norwegia, Finlandia dan sebagainya. Jadi ini ada semacam keanehan. Rata-rata negara maju itu adalah agnostik atau ateis. Namun kita membenci agnostik atau ateis. Disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk ateis atau agnostik ya. Tapi ya kalau saya perhatikan itu, kalau kita jadi negara maju, kenapa kita membenci agnostik atau ateis? Bukan berarti saya nyuruh ya. Kenapa gitu? Bukankah penemu di dunia ini rata-rata agnostik dan ateis gitu? Ada juga yang beragama, tapi nggak terlalu banyak. Tapi rata-ratanya itu agnostik dan ateis. Jadi itu artinya secara tidak langsung, Ustadz Nuruddin ini mengatakan bahwa ateis dan agnostik itu sesat, ya masuk neraka dan sebagainya, sakit jiwa. Tapi kita menginginkan Indonesia maju gitu. Kalau Indonesia itu mau maju, maka dibutuhkan pemenang Piala Nobel. Ini berbanding lurus ya. Coba perhatikan. Di suatu negara yang banyak memenangkan Piala Nobel, biasanya negara tersebut maju. Kita ambil contoh seperti Amerika misalnya. Pemenang Piala Nobel terbanyak di dunia itu ada di Amerika. Peraih Nobel terbanyak di dunia itu ada di Amerika, guys. Cek data. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Amerika maju? Sangat. Karena banyak inovasi di sana, banyak penemuan di sana ya. Sementara ya mohon maaf ya, Ustadz Nuruddin yang seperti hidup di bawah katak bawah tempurung ya.
Dia mengatakan bahwa orang ateis atau agnostik itu sakit jiwa. Lalu penemu-penemu yang ada di Amerika seperti misalnya Mark Zuckerberg misalnya, ya kan? Apakah dia sakit jiwa? Siapa sih yang sebenarnya sakit jiwa? Apakah Ustaz Nuruddin atau Mark Zuckerberg, penemu daripada Facebook? Ya kan? Mark itu kan agnostik ya. Dia tidak terlalu fanatik dalam beragama, nggak terlalu mengurusi yang nama agama gitu ya. Lalu kenapa ustadz di Konoha itu terlalu berlebihan dalam beragama gitu ya? Jadi secara tidak langsung, kalau kita membenci ateis dan agnostik, mohon maaf bagi yang nonton video, saya tidak nyuruh ya, tidak ada niat untuk nyuruh yang nonton video untuk ateis atau agnostik ya. Ini dari sudut pandang akademis ya. Secara tidak langsung, kalau kita membenci agnostik dan ateis itu, kita membenci yang namanya kemajuan suatu bangsa. Karena negara yang mayoritas ateis atau agnostik itu biasanya banyak pemikir di sana, ya, banyak intelektual di sana. Jadi secara tidak langsung kita membenci yang namanya kemajuan. Kita pengen jadi Indonesia emas gitu ya, tapi kita membenci agnostik dan ateis. Kemudian di Konoha itu kalau saya perhatikan, ateis dan agnostik itu dibenci walaupun mereka tidak melakukan kejahatan. Nah ini nih aneh nih kalau saya perhatikan ya. Bayangkan ya, mereka sangat-sangat membenci yang namanya ateis dan agnostik. Walaupun ateis dan agnostik ini nggak ngapa-ngapain gitu ya, cuman ya hidupnya biasa-biasa aja gitu ya, nggak melakukan kejahatan, nggak korupsi ya, nggak melakukan kejahatan di pondok pesantren misalnya ya, nggak menggauli santrinya gitu ya, nggak menghamili santrinya, nggak korupsi ya, kemudian nggak minta-minta di pinggir jalan ya, kemudian nggak nipu ya, kemudian nggak berbohong ya, kemudian nggak melakukan hal yang berbau pidana, kemudian tidak bawa-bawa agama dalam politik, tapi dimusuhi gitu. Ini ada semacam keanehan. Ya, siapa sih sebenarnya yang sakit jiwa, yang beragama atau agnostik atau ateis? Siapa sih sebenarnya yang sakit jiwa, Ustadz Nuruddin dan pengikutnya atau agnostik gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Ada satu fakta yang jarang dibongkar dan ini sangat sensitif ya. Kalau saya bongkar ini mungkin saya akan dimarahi gitu, saya akan dilabrak. Apa itu? Jadi guys ya, saya akan bongkar di sini ya. Mohon maaf bagi yang nonton video nih ya. Kalau misalnya iman Anda setipis tisu, kalau misalnya Anda terbiasa nonton Upin Ipin dan sebagainya, ya mohon skip video ini. Karena apa? Karena Anda akan tersesat di jalan yang benar gitu ya. Jadi gini guys, kalau saya perhatikan itu, kekuatan daripada agama itu adalah ketakutan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi gini, kenapa banyak orang beragama? Apa sebenarnya penyebabnya? Karena ketakutan mereka. Ketakutan akan apa? Kalau mereka meninggal, nanti gue kemana gitu. Kalau mereka meninggal, mereka berpikir, oh, nanti masuk neraka apa surga gitu. Itu yang mereka takuti guys ya. Makanya pemuka agama itu biasanya menggunakan senjata ingat mati ya. Jadi ustadz-ustadz di Konoha itu ceramah-ceramah itu nggak jauh dari ingat mati ya. Pokoknya ingat mati ya. Hidup ini nggak selamanya, ingat mati. Itu terus yang diulang-ulang. Jadi ada semacam ketakutan ya. Dari kecil kita itu ditanamkan yang namanya ketakutan ya. Senjata daripada agama itu sebenarnya itu guys, ketakutan, menanamkan ketakutan ya. Sehingga apa? Sehingga orang yang beragama itu ya juga ya. Nanti kalau meninggal kemana kita? Ke surga apa ke neraka gitu ya. Padahal, mohon maaf bagi yang nonton video, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak percaya dengan surga ya. Padahal surga itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bukan berarti saya tidak percaya surga ya. Coba saya mau nantang yang nonton video ini. Coba kasih data, apakah surga itu terbukti secara ilmiah atau tidak? No. Kalau saya ngomong seperti ini, pasti banyak nanti yang ngomong, ya surga itu kan nggak bisa dilihat, sama seperti otak kamu, nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Ini bukan apple to apple, guys. Ada juga yang mengatakan, surga itu kan seperti angin, bisa dirasakan tapi nggak bisa dilihat. Itu bukan apple to apple. Surga itu tempat, wujud, bukan angin gitu. Ini analogi yang sangat keliru ya. Warga Konoha yang SDM-nya rendah biasanya nggak terbiasa berpikir sejauh ini ya. Kemudian warga Konoha itu berpikir ya, orang yang beragama di Konoha itu berpikir kalau kita meninggal, nanti kita kemana ya? Ya juga ya, sehingga mereka ditakut-takuti dengan yang namanya kematian ya. Sehingga mereka beragama, tetap stay beragama karena ketakutan mereka terhadap kematian, nanti masuk neraka dan sebagainya. Sebenarnya gini guys ya, dari sudut pandang ateis ataupun agnostik ya, tapi disclaimer on ya, saya tidak memaksakan pemikiran ini ya. Disclaimer on, saya tidak ada niat ya untuk mengajak yang nonton video untuk jadi ateis atau agnostik ya. Prinsip daripada ateis agnostik itu
Mereka berpikir sebelum kita lahir ke dunia ini, kita juga kan nggak ada kan? Maksudnya gini, sebelum saya lahir ke dunia ini, saya itu kan nggak ada kan? Nothing kan? Coba saya mau naik sama nonton video ini. Sebelum kita lahir, kita tuh sebenarnya di mana gitu? Nggak ada kan? Iya. Jadi orang yang mati juga seperti itu. Iya kan? Sebelum kita lahir ke dunia ini, kita tuh nggak ada. Hampa gitu. Kosong gitu. Kosong melopong. Kita nggak tahu kan kehidupan kita sebelum kita lahir kan? Nah, orang yang meninggal juga seperti itu. Lalu kenapa ya manusia itu ya merasa bahwa kalau nanti saya meninggal, saya punya surga dan sebagainya, saya masuk surga dan sebagainya. Itu namanya egois kan? Menurut keyakinan saya itu egois. Orang yang terlalu berharap surga itu kan egois gitu. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa dirinya itu spesial gitu ya. Sebenarnya kalau dari teori evolusi ya, mohon maaf bagian itu video ya, walaupun teori evolusi di Konoha itu dipelesetkan ya dengan apa? Dengan teori yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. No, itu dipelesetkan, sengaja dipelesetkan oleh pemuka agama. Mereka pemuka agama itu mereka sebenarnya tahu ya teori evolusi itu sebenarnya manusia itu bukan dari kera, tapi sengaja dipelesetkan ya. Karena apa? Karena warga Konoha itu banyak IQ-nya di bawah rata-rata gitu ya. SDM-nya rendah sehingga mudah digiring bahwa manusia itu berasal dari kera. No. Manusia itu bukan berasal dari kera, tapi beda spesies. Nah, ini susah ya saya ngejelasin spesies ke warga Konoha ya. Spesies ini gini guys ya. Antara serigala dengan anjing ya. Serigala dengan anjing itu kan beda spesies ya. Artinya gini, serigala itu tidak pernah melahirkan anjing. Itu beda spesies ya. Sama seperti manusia dengan kera. Kera itu tidak pernah melahirkan manusia, beda spesies. Tapi dulu mereka satu nenek moyang yang sama, bukan keturunan langsung gitu ya. Jadi ini cabangnya sudah banyak banget ya. Sudah banyak banget cabangnya ya. Kemudian manusia dengan kera itu sama seperti misalnya harimau dan kucing. Mirip ya, tapi bukan keturunan langsung. Harimau tidak pernah melahirkan kucing, kucing juga tidak pernah melahirkan harimau. Sama seperti manusia dengan simpanse. Simpanse tidak pernah melahirkan manusia, manusia tidak pernah melahirkan simpanse. Sama seperti itu perumpamannya. Itu apple to apple guys ya. Apple to apple itu artinya memberikan analogi yang pas gitu ya, bukan analogi yang sangat-sangat jauh sekali ya. Jadi kalau ada orang yang beranggapan bahwa manusia itu berasal dari tanah, itu artinya kita saudaraan dengan kendi kan? Kendi genteng ya kan, tanah liat ya kan, ya nggak sih? Jadi menurut Anda ya kita lebih prefer kemana gitu, saudaraan ke siapa, simpanse atau kendi atau tanah liat? Bukan berarti saya nyuruh yang notified untuk jadi agnostik atau ateis ya, disclaimer on ya, saya berdiri di atas kebenarannya, saya tidak ada niat merekrut Anda untuk jadi ateis atau agnostik ya, karena saya nggak butuh umat gitu ya. Buat apa saya ngerekrut Anda jadi ateis atau agnostik? Wong saya nggak butuh yang namanya perpuluhan gitu ya, atau zakat apa segala macam, nggak butuh ya, nggak butuh duit untuk mengumpulkan umat gitu, nggak. Paling ya kalau misalnya saya butuh duit ya kerja gitu ya, kerja kemudian ya melakukan hal-hal yang berguna gitu ya, bukan morotin umat gitu ya. Saya nggak ada rencana untuk morotin umat di sini. Jadi gitu guys ya. Kalau menurut keyakinan saya, Ustadz Nuruddin ini ya dia tuh terlalu monopoli kebenaran. Seorang ustadz yang seperti ini menurut saya itu sangat berbahaya sekali. Bayangkan kita tuh mau jadi negara maju, Konoha katanya mau jadi negara maju, tapi kita mau musuh yang namanya agnostik atau ateis. Padahal pemikir-pemikir itu lahir dari ateis ataupun agnostik ya, bukan berarti saya nyuruh ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi kalau kita bagi dua misalnya, ini ateis, agnostik, dan ini orang yang beragama. Ya, tapi disclaimer on ya, nggak semuanya tapi ya. Orang yang ateis atau yang agnostik itu, mereka itu biasanya free thinker, berpikir bebas. Sementara orang yang beragama nggak terlalu bebas-bebas amat mereka berpikir, karena dibatasi oleh apa? Oleh imannya. Jadi orang yang beragama itu kan biasanya berpikir cukup imani saja gitu ya, jangan terlalu banyak mikir ya, cukup imani saja, jangan banyak pertanyaan. Jadi secara tidak langsung cara kita berpikir kritis ya dipatahkan oleh agama ya. Tidak semua agama ya, ada juga agama yang mengajak berpikir kritis seperti Buddha misalnya ya. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk beragama Buddha ya, disclaimer on ya. Tapi rata-rata terutama agama Samawi itu ya nggak semuanya tapi ya biasanya ya
DNA-nya itu menganggap bahwa ya cukup imani saja gitu, nggak usah banyak tanya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ada satu hal yang disembunyikan. Apa itu? Wahyu. Mohon maaf bagi yang nonton video ini ya, bukan berarti saya tidak percaya dengan wahyu ya. Jadi gini, wahyu yang datang dari Tuhan melalui malaikat terhadap Nabi itu kan sebenarnya kan, mohon maaf ya, ini klaim sepihak ya. Mohon maaf bagi yang nonton video ini ya, saya tidak ada niat jahat di sini ya. Ini secara akademis ya. Itu klaim sepihak. Karena apa? Karena tidak ada yang menyaksikan gitu. Kalau misalnya Nabi dapat wahyu dari malaikat itu kan klaim sepihak. Biasanya Nabi itu ketemu dengan malaikat itu di tempat yang sembunyi ya. Misalnya ya di atas gunung, ya di kamar, ya di tempat-tempat sembunyi gitu ya. Nggak pernah tuh di pasar, di tempat ramai dan sebagainya. Itu yang mereka tutupi. Makanya jangan banyak tanya. Mohon maaf bagi yang nonton video, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Disclaimer on ya. Tapi itu sebenarnya yang ditutupi kenapa kita itu tidak disarankan untuk banyak tanya. Jadi kalau agnostik, ateis nggak mau menerima ini. Jadi kalau ada datang wahyu tuh ya, misalnya nih wahyu yang mengatakan misalnya ya bahwa agama kita lah yang paling benar gitu ya, agama kita yang paling suci, agama kita satu-satunya menuju ke sorga gitu. Kalau ada wahyu seperti itu, ateis sama agnostik itu berpikir rasional. Masa iya? Lalu gimana dengan nenek moyang kita gitu ya, yang dulu sebelum beragama gitu ya, biasanya ada pertanyaan-pertanyaan semacam ini ya. Tapi ini tidak disukai oleh yang beragama ya. Jadi ini dua bagian, orang yang beragama dengan ateis. Orang ateis itu atau agnostik itu misalnya mereka berpikir bebas gitu, free thinker ya. Mereka yang berpikirnya itu ya sangat rasional gitu ya. Harus ada step-stepnya gitu ya. Jadi mereka meragukan yang namanya wahyu, sehingga ateis dan agnostik itu sering dibenci gitu, dianggap ancaman gitu. Karena apa? Karena mereka meragukan yang nama wahyu, sementara wahyu itu kan klaim sepihak ya. Itu kan opini gitu ya. Kita nggak pernah tuh ya lihat bukti misalnya nih malaikat ketemu dengan nabi itu ya memberikan yang namanya wahyu, nggak ada seperti itu ya. Kalau zaman dulu mungkin bisa aja dibohongi ya. Karena apa? Karena zaman dulu belum ada yang namanya HP. Zaman sekarang kan sudah ada yang namanya HP. Jadi kalau kita mengaku jadi nabi zaman sekarang diketawain karena apa? Karena ada HP gitu. Ini yang sebenarnya yang ditutupi oleh kaum agamis ya. Jadi menurut keyakinan saya, Ustadz Nuruddin ini takut kehilangan umat gitu, takut kehilangan santri karena dia punya pondok pesantren ya, sehingga ya takut kehilangan pengaruh dong ya kan. Semua orang seperti itu ya. Ini nggak ada hubungan dengan agama guys. Semua orang itu pengen punya pengaruh gitu, karena pengaruh itu sangat-sangat manis banget gitu. Pengaruh itu kan sama seperti power. Makanya ada istilah power is sweet ya. Artinya kekuasaan itu sangat manis. Pengaruh itu kan sama dengan kekuasaan. Jadi kalau kita punya murid ya, punya pondok pesantren ya, kemudian murid kita itu jongkok-jongkok ya, kemudian jilatin kaki kita, kemudian feodal dan lain sebagainya, itu kan sangat-sangat enak sekali ya. Kita tuh merasa bahwa hidup kita ini berhasil gitu ya. Walaupun nggak semuanya seperti itu ya, saya tidak mengatakan Ustadz Nuruddin seperti itu ya. Saya yakin Ustadz Nuruddin nggak seperti itu ya. Tapi kalau dia mengatakan bahwa ateis atau agnostik itu sakit jiwa, ini perlu dipertanyakan. Karena rata-rata negara maju itu ateis dan agnostik. Apakah mereka sakit jiwa gitu? Padahal kalau kita perhatikan ya, rata-rata negara yang paling aman, paling damai di dunia ini adalah mayoritas ateis dan agnostik. Jadi yang jadi pertanyaan, siapa sih sebenarnya yang sakit jiwa, Ustadz Nuruddin atau ateis atau agnostik? Kemudian ya, kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, ada kecenderungan membenci yang namanya sekularisme. Jadi sekularisme ini dianggap dengan yang namanya agnostik ataupun ateis. Di Konoha itu pemuka agama sering menjelek-jelekkan yang namanya sekularisme. Dan ini sangat munafik kalau saya perhatikan ya. Pemuka agama di Konoha itu ya, termasuk Ustadz Nuruddin, kalau saya perhatikan tuh dia tidak pro dengan sekularisme. Biasanya Ustadz yang ada di Konoha itu mengatakan bahwa sekuler itu jahat, sekuler itu nggak benar, sekuler itu pro LGBT, sekuler itu buatan barat, sekuler itu kafir, sekuler itu nggak bermoral, ya sekuler itu kebarat-baratan dan sebagainya. Ya, tapi di satu sisi ya mereka menikmati yang namanya teknologi seperti HP. HP itu kan buatan kafir kan.
pesawat buatan kafir, ya YouTube juga buatan kafir, ya kacamata juga buatan kafir, ya semua rata-rata buatan kafir. Jadi ini ada semacam kemunafikan Indonesia banget gitu ya. Orang Indonesia itu kan rata-rata munafik ya. Kita tuh ngata-ngatain sekuler gitu ya. Sekuler itu buatan barat, buatan kafir gitu. Ya tapi kita make HP dan sebagainya. Jadi kita itu sebenarnya orang yang sangat munafik. Ya kalau menolak yang namanya buatan kafir, coba ciptain gitu ya. Bisa nggak menciptakan sistem sebaik sekuler? Bisa nggak? Konoha itu biasanya pro terhadap khilafah gitu ya. Sementara khilafah itu kan berdarah ya. Khilafah itu menurut saya pribadi tidak relevan di zaman sekarang. Khilafah itu investasi bodong gitu ya. Karena apa? Karena khilafah itu menjanjikan yang namanya yang gratis-gratis ya. Semua gratis dalam khilafah. Itu namanya investasi bodong. Kalau investasi itu terlalu ya memberikan keuntungan gitu, maksudnya terlalu menjanjikan keuntungan, maka itu sangat berbahaya sekali. Kenapa warga Konoha itu diiming-imingi dengan khilafah? Apa alasannya? Ya supaya Konoha itu jadi negara agama, nggak ada tujuan lainnya. Jadi saya sebagai agen kaum intelektual, bukan berarti saya kaum intelektual ya. Banyak tuh yang ngata-ngatain saya, oh kamu kaum intelektual tapi ngomongnya gitu bla bla bla. Saya tuh bukan kaum intelektual, saya itu agen ya. Saya ngumpulin orang-orang yang intelektual. Yang intelektual itu Anda sebenarnya ya, bukan saya ya. Saya tidak pernah mengatakan saya intelektual. Yang intelektual itu Anda yang nonton video ini. Karena saya yakin di Konoha itu ada banyak kaum intelektual tapi tidak terekspos ya. Kemudian mereka ngumpet-ngumpet gitu ya. Ada juga sebenarnya yang berpikir rasional gitu ya, berpikir maju, berpikir waras gitu. Tapi mereka itu ketutup oleh orang-orang yang mabuk agama gitu ya, yang suaranya terlalu lantang padahal isinya kosong, sama seperti Ustadz Nuruddin ini ya. Dia sangat lantang ya, tapi isinya kosong. Dia mengatakan bahwa ateis, agnostik itu sakit jiwa, padahal negara yang maju itu rata-rata ateis ataupun agnostik. Apakah ateis atau agnostik itu sakit jiwa? Menurut saya ini logical fallacy ya. Kemudian ya, sekuler itu kan dijelek-jelekin di Konoha ya. Kenapa sekuler itu dijelekin di Konoha? Apa alasannya? Alasannya itu ya supaya pemuka agama di Konoha itu punya pengaruh ya. Jadi kalau kita itu negara sekuler, maka kinerja pemerintah itu diukur dari yang namanya kinerja. Ya, misalnya nih ya, pemerintah kita itu kinerjanya buruk, ya maka kita mengukurnya itu bukan dari tingkat kesalehan gitu ya, tapi dari pemikiran-pemikiran rasional gitu, kita uji gitu ya. Sementara di Konoha itu kan pemuka agama itu dijadikan bumper gitu ya. Makanya kalau ada demo, kalau ada jeli ya, maka pemerintah biasanya mengumpulkan pemuka-pemuka agama, terutama NU dan Muhammadiyah, untuk meredam demo. Itu biasanya guys ya. Jadi kita itu sangat susah berpikir rasional, sehingga kita berpikir bahwa sekuler itu adalah ancaman gitu. Kalau boleh jujur ya, 10 negara maju dunia ini adalah sekuler ya. Coba kasih data gitu. 10 negara maju dunia ini, apakah ada yang tidak sekuler? Nggak ada, rata-rata sekuler. Lalu kenapa kita membenci sekuler? Kalau kita membenci sekuler itu artinya membenci kemajuan dong ya kan? Ya, kalau yang memenangkan Piala Nobel itu rata-rata sekuler, ya rata-rata agnostik, rata-rata ateis. Lalu kenapa kita bercita-cita jadi negara maju gitu ya? Sementara di Konoha nggak ada yang menangkan Piala Nobel ya kan? Mungkin itu kali ya faktor kenapa di Konoha itu tidak ada yang menangkan Piala Nobel ya. Mudah-mudahan ya yang nonton video ini salah satu yang bisa menangkan Piala Nobel ya. Jadi saya tuh ya, mohon maaf bagi yang tervideo, mungkin ini terdengar halu ya bagi sebagian orang. Saya bercita-cita satu-satunya warga Konoha yang memenangkan Piala Nobel dari dunia sastra, karena background saya itu sastra. Makanya saya sangat suka yang namanya menulis ya. Saya sangat bercita-cita ya. Tapi cita-cita saya ini bukan instan guys. Ini sebenarnya cita-cita saya itu dari dulu ya, dari waktu kuliah ya. Dan target saya itu 20 sampai 30 tahun ya. Bukan target setahun 2 tahun gitu, enggak. Karena menulis novel setara dengan Nobel itu sangat-sangat susah banget guys ya. Terutama novel sastra, karena itu menurut saya itu yang paling berpeluang ya, yang saya ketahui gitu ya, skill saya itu di sastra guys ya. Jadi meneliti manuskrip, kitab suci dan sebagainya itu keahlian saya ya. Jadi kalau ada
ayat-ayat yang kontradiktif, yang tidak sesuai dengan yang satu dengan yang lainnya, saya tuh biasanya sangat peka ya hal-hal seperti ini ya. Pokoknya intinya saya itu lebih menyukai yang namanya dunia sastra ya. Makanya saya sangat suka menulis ya. Target saya itu, tulisan saya itu sebenarnya ya dengan gaya storytelling ya. Novel storytelling ya, bisa dengan tema culture ya, budaya, kemudian politik ya, agama dan sebagainya. Biasanya saya gabungkan ya, culture, agama, dan politik ya. Biasanya saya gabungin dalam satu novel dengan menggunakan gaya storytelling ya, bukan biografi ya. Kalau biografi kan itu sangat-sangat ini ya, sangat membosankan ya. Menggunakan gaya storytelling ya. Mungkin di antara sahabat yang video kalau sudah ada yang baca novel saya, mohon maaf ya kalau tulisannya jelek ya, tapi saya punya target guys ya. Minimal 30 sampai 50 novel lah ya di ini ya, seumur hidup saya ya. Menurut kalian gimana? Apakah ini realistis atau tidak? Tapi mohon maaf bagi yang video ini ya, saya sebenarnya bercita-cita jadi pemenang Piala Nobel dari Konoha itu sudah lama ya, bukan baru-baru ini ya. Dan targetnya itu jangka panjang, bukan sekarang ini ya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak pernah mengatakan saya itu agnostik atau ateis ya. Karena di Konoha itu kalau ada orang yang mengaku agnostik dan ateis itu digebukin guys. Jadi warga Konoha itu sangat-sangat cerdas ya kalau dia mengaku bahwa dia beragama dan bertuhan. Kalau dia terang-terangan mengatakan bahwa tidak beragama dan tidak bertuhan, maka akan digebukin rame-rame. Makanya konten kreator di Konoha itu sangat sering menggunakan kalimat yang sangat basi menurut saya pribadi, yang bikin saya pengen muntah. Apa itu? Saya tidak nyalahin agamanya dong. Ya, saya nyalahin umatnya, saya nyalahin orangnya. Saya tidak pernah nyalahin agamanya. Wong pemuka agamanya, umatnya mengikuti arahan daripada agama itu sendiri, ya kan? Wong umat dan pemuka agama itu ya bersumber dari agama itu sendiri ya, dalilnya dari agama itu sendiri, rujukannya dari agama itu sendiri, ada aturan di agama itu sendiri ya kan. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan oh, saya tidak menyalahkan agamanya dong ya, saya menyalahkan orangnya, ya ini nih kalimat yang sangat bullshit sekali ya. Ini kalimat teraman menurut saya pribadi biar nggak dicap ateis ataupun agnostik ya. Ini kalimat basi sebenarnya guys. supaya mereka ya aman dan nyaman di Konoha ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya nggak nyalahin agamanya ya, disclaimer, saya nyalahin umatnya, saya nyalahin orangnya ya. Wong umat dan orangnya rujukannya agamanya gitu ya. Mereka berdasarkan ayat-ayat kok ya. Ya kan, misalnya ya poligami kan ya ada ayat-ayatnya tuh kan. Jadi kalau misalnya ada orang yang poligami misalnya seperti pesulap merah misalnya, kok kita nyalahin pesulap merahnya? Jangan salahin pesulap merahnya dong, wong ada kok di kitab suci ya. Jangan salahin agamanya dong ya. Saya orang ya, nah, bullshit lah ya. Oke, sekian videonya, tapi gini ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk jadi agnostik atau ateis ya. Ya disclaimer on ya guys ya.